Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Ta'nyana Channel. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Video tutorial kali ini yaitu tentang fungsi data validation pada Microsoft Excel. Icon data validation ini bisa kita temukan pada tab data dan pada grup data tool. Ini dia data validationnya. Fungsi data validation ini adalah untuk membatasi dan memvalidasi data yang masuk pada sebuah sel atau range tertentu, serta untuk meminimalisir kesalahan input data pada sel atau range tersebut. Di pop-up data validation ini ada 3 tab. Yang pertama setting, kemudian yang kedua input message, kemudian yang ketiga adalah error. Pada tab setting ini ada validation kriteria. Di sini ada elo, kemudian ada data. Sedangkan pada elo ini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Yang pertama any value. Any value ini merupakan settingan secara default pada data validation. Artinya kalau kita tidak merubah ini, secara otomatis kita bisa memasukkan data pada sebuah sel baik berupa angka ataupun berupa teks. Sedangkan pilihan yang kedua yaitu whole number. Whole number ini adalah untuk membatasi data hanya yang berupa number. Kemudian yang ketiga desimal. Desimal ini hampir sama dengan whole number, cuma perbedaannya tingkat ketelitiannya dalam memvalidasi data sampai pada angka desimal. Selanjutnya list. List ini digunakan untuk membatasi data hanya pada daftar tertentu yang kita buat. Kemudian date. Date ini adalah untuk membatasi data hanya yang berupa tanggal. Sedangkan time untuk memvalidasi data yang berupa waktu. Sedangkan text length adalah untuk membatasi data berdasarkan jumlah karakter. Jadi kalau misalnya kita batasi karakternya dari 1 sampai 8, maka ketika kita mengetikkan atau memasukkan data yang karakternya lebih dari 8, maka tidak akan bisa. Kemudian yang terakhir adalah custom. Custom ini adalah untuk membatasi data berdasarkan rumus tertentu. Selanjutnya kita akan mempraktekkan fungsi dari data validation ini, namun terbatas hanya pada whole number. Kalau kita misalnya pilih whole number, secara otomatis di bawahnya di data ini ada beberapa pilihan. Yang pertama between, sesuai dengan tabel ini between, kemudian not between, equal, not equal, sampai pada less than or equal to. Baik, langsung kita praktekkan saja. Namun sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Saya tutup dulu. Untuk menggunakan fungsi data validation ini, pastikan terlebih dahulu kita memilih sel atau range yang akan kita buat data validationnya. Contoh yang pertama di sini pada whole number yaitu between. Kita pilih selnya dengan cara aktifkan seperti ini. Kemudian kita klik data validation, kita pilih whole number. Kemudian ini adalah contoh untuk kolom between. Ya, ini benar sudah between. Kemudian di bawahnya ini ada minimum. Misalnya 10. Kemudian maksimumnya 20. Jadi pada sel ini hanya terbatas pada angka dari 10 sampai 20. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita masukkan angka 10. Ini bisa karena masuk atau berada di antara angka 10 sampai 20. Kita coba angka 9. Nah, ini ternyata tidak bisa. Kita coba angka 21.
ini juga tidak bisa. Selanjutnya pada contoh not between, kita klik dulu selnya, data validation, whole number, kita pilih di data ini yang not between. Not between ini tidak di antara. Saya masukkan angka minimumnya 10, kemudian angka maksimumnya adalah 20. Nah, untuk not between ini adalah untuk membatasi data yang tidak di antara 10 sampai 20. Artinya ketika kita memasukkan angka 10 sampai 20 maka tidak akan bisa. Kita klik OK, kemudian kita coba angka 10. Ternyata ini tidak bisa. Yang bisa angka selain dari angka 10 sampai 20. Angka 9 bisa, angka 21 ini bisa. Kemudian equal to, kita pilih selnya, data validation, whole number, equal to. Equal to ini adalah sama dengan 10 misalnya. Jadi nantinya yang kita bisa masukkan pada sel ini adalah angka 10. Selain itu tidak bisa. Angka 11 ini tidak bisa. Karena yang dibatasi hanya angka 10. Selanjutnya not equal, tidak sama dengan. Pilih selnya, data validation, whole number, not equal to, tidak sama dengan. Saya masukkan 10 lagi. Jadi nanti di sel ini untuk angka 10 tidak akan bisa. Kita masukkan angka 11 bisa, angka 9 juga bisa. Kita coba angka 10, ini tidak bisa. Selanjutnya greater than. Greater than ini lebih besar dari. Kita pilih selnya, validation, data validation, whole number, greater than. Greater than ini lebih besar dari. Saya masukkan angka 10 lagi untuk angka minimum. Berarti nanti di sel ini tidak akan bisa dimasukkan angka 10 dan di bawahnya. Yang bisa hanyalah angka di atas angka 10. Angka 11 bisa. Kita coba angka 10. Tidak bisa. Selanjutnya less than, kurang dari. Less than, saya masukkan angka 10 lagi. Ini nanti pada sel ini yang bisa dimasukkan hanyalah angka yang di bawah atau kurang dari angka 10. Klik OK. Angka 9 bisa, angka 11 tidak bisa. Kemudian greater than or equal to. Greater than or equal to ini adalah lebih besar atau sama dengan. Pilih greater than or equal to. Saya masukkan angka 10 lagi. Jadi yang bisa nanti di sel ini hanyalah angka 10 dan yang lebih besar. Klik OK. Ini angka 10 bisa, angka 11 bisa, angka 9 ternyata tidak bisa. Karena kita batasi hanyalah angka yang lebih besar
atau sama dengan angka 10. Yang terakhir, less than or equal to, lebih kecil atau sama dengan. Kita pilih selnya, validation, whole number, less than or equal to. Saya masukkan angka 10 lagi. Jadi yang bisa dimasukkan pada sel ini nanti hanyalah angka 10 dan angka di bawahnya. Klik OK. Masukkan angka 10, bisa angka 12, bisa, karena ini dibatasi hanyalah angka yang lebih kecil atau sama dengan angka 10. Nah, untuk pilihan-pilihan yang lain ini silahkan dipraktekkan secara mandiri, dieksplor sendiri sehingga nanti bisa paham mengenai fungsi data validation ini. Selanjutnya adalah input message. Input message ini digunakan untuk menampilkan pesan ketika kita klik sel tersebut. Untuk judulnya misalnya perhatian, jangan lupa masukkan angka. Klik OK. Jadi ketika kita mengetik selnya, maka otomatis akan muncul pesan seperti ini. Kalau misalnya kita hilangkan centang ini, maka secara otomatis ini tidak ada. Kemudian untuk selanjutnya adalah pesan error. Pada error ini ada beberapa bagian, di style ini ada beberapa bagian. Yang pertama stop, kemudian warning, dan information. Perbedaan dari ketiganya ini, kalau kita memilih stop, secara otomatis ketika sel yang kita masukkan data tidak sesuai dengan ketentuan, maka tidak akan bisa. Artinya tidak bisa dimasukkan. Kalau kita memilih information atau warning, meskipun data yang kita masukkan tidak sesuai dengan ketentuan di setting, tetap bisa masuk. Sebagai contoh, misalnya kita menggunakan information. Untuk judul bisa kita kosongi. Untuk isi pesannya, harap isi angka kurang dari atau sama dengan angka 10. Harap isi angka kurang dari atau sama dengan angka 10. Jadi untuk pesan ini, isi pesan ini harus disesuaikan dengan settingan pada sel yang ada di sini. Misalnya kita isi dengan angka 11. Nah, di sini keluar informasi harap isi angka kurang dari atau sama dengan angka 10. Kalau misalnya kita pilih OK, maka di sini meskipun tidak sesuai dengan settingan tadi, tetap bisa kita masukkan angka 11. Kemudian kalau misalnya kita pilih yang stop tadi, ini yang stop, kita pilih stop. Ketika kita masukkan angka di atas angka 10, 11 misalnya, tidak bisa. Jadi angka 11 tetap tidak bisa kita masukkan. Kalau kita memilih warning ataupun information seperti tadi, tetap bisa kita masukkan meskipun tidak sesuai dengan settingan yang kita buat. Saya cukupkan untuk tutorial kali ini tentang fungsi data validation pada Microsoft Excel. Untuk contoh ini hanya sebatas pada whole number. Sedangkan untuk contoh yang lainnya silahkan dipraktekkan sendiri, dieksplor sendiri sampai betul-betul paham. Dan kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, perlu saya ingatkan kembali bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya
agar selalu mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali pada video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.